Bapak Ibu sekalian, Saya saya ulang ulang lagi lagi yang yang saya saya sampaikan sampaikan tadi tadi bahwa bahwa bergabungnya bergabungnya Bapak Bapak Ibu Ibu sekalian sekalian ini ini sudah sudah merupakan merupakan sebuah sebuah langkah langkah besar besar ya. Karena pasti pasti berangkat berangkat dari dari sebuah sebuah kesadaran harus ada ikhtiar yang terencana rencana untuk untuk mengembangkan mengembangkan sekolah sekolah kita kita. ini. Ya. Memang Memang ada ada perbedaan perbedaan antara antara mengembangkan mengembangkan sekolah sekolah secara alamiah dengan secara terencana. Itu beda beda sekali. sekali. Kalau kita mengembangkan sekolah ini secara Secara alamiah, alamiah itu tidak perlu ilmu, ya, tidak perlu perlu kerja keras, ya. ya, tidur Tidur cukup cukup tenang tenang saja, saja gitu gitu ya, ya, datang ke sekolah seperti biasa. tapi Tapi kalau kalau kita kita suara tidak terdengar, Bu Nanika belum bisa dengar suara saya. Dengar. dengar, Oke, sekarang sekarang terdengar? terdengar. Ada ya. Jadi Jadi saya ulang lagi bahwa ada ada perbedaan perbedaan kita kita mengembangkan mengembangkan sekolah sekolah itu itu secara secara alamiah alamiah dengan dengan terencana. terencana. Ya. Ya. Kalau Kalau mengembangkan mengembangkan sekolah itu sekolah itu secara secara alamiah, alamiah, ya, kita kita cukup cukup datang datang ke ke sekolah sekolah seperti seperti biasa, biasa, ya. ya. Juga Juga ya ya tidak tidak perlu perlu ada ada apa? apa, tidak perlu ada kerja keras, ya, tidak perlu ada pikiran yang di apa, yang dicurahkan secara serius, ya, dan seterusnya. Nah, kalau mengembangkan sekolah secara terencana, syaratnya kita harus banyak belajar dari mana saja. Syaratnya kita harus bekerja keras. Jadi keras tetapi juga cerdas, gitu ya. Supaya hasilnya juga cadas, gitu. Nah, pada kali ini saya sudah melihat, ya, saya sudah mendengar dari tadi, ya, beberapa perkembangan dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Dan pada siang kali ini saya ingin Bapak Ibu sekalian melihat slide saya untuk menjadi bekal kita bertemu nanti. Jadi nanti Pak Daryono, ya, terima kasih untuk Pak Daryono yang sudah menjadi gerbong dan menjadi lokomotif gerbong dari acara ini, ya. Kita akan bertemu beberapa waktu lagi dan ini adalah pemanasan, ini adalah warming up kita. Bapak Ibu, warming up kita pada hari ini, ya, lebih banyak ke arah saya ingin Bapak Ibu sekalian ini melakukan refleksi terlebih dahulu. Kira-kira untuk memulai proses belajar ini, proses pelatihan ini, apa yang harus kita siapkan secara mental maupun secara wawasan. Nah, ini adalah sebuah pre-diagnosis karena nanti pada pertemuan akan datang kita akan tetap melakukan diagnosis, ya. Jadi tadi sudah dilakukan diagnosis juga oleh Bunda Nabilah. Pertanyaan-pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Bapak Ibu sekalian itu adalah who do you really want to be? Kalau who itu dia tidak sekedar what. What itu lebih sifatnya itu mati, ya. Ya. What itu tidak subjek yang aktif. Tapi kalau who itu dia subjek yang aktif, ya. Subjek yang punya responsibility, punya tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu bergabung di sini, entah itu menjadi pimpinan yayasan, menjadi pimpinan sekolah, menjadi guru, ya. Tapi pertanyaan paling mendasar adalah sebenarnya kita itu mau menjadi apa? Apakah kita ini ingin menjadi follower, menjadi orang yang ikut-ikutan saja,
ataukah kita akan menjadi orang yang terlibat dalam sebuah proses perubahan. Bahkan tidak sekedar kita ikut terlibat dalam proses perubahan, kita bisa menjadi pemain yang juga bisa mendominasi, ya. Sehingga di tingkat tertentu bahkan kita menjadi bisa menciptakan diri kita sebagai trendsetter, ya. Trendsetter artinya orang akhirnya mengikuti jejak kita. Di dalam bisnis itu biasanya orang yang berhasil akan ditiru oleh banyak orang lain. Dan ini bukan hal yang mustahil. Bapak Ibu kalau sukses nanti akan banyak yang mengikuti Bapak. Kalau itu yang terjadi, berarti Bapak Ibu sekalian sudah berhasil menjadi trendsetter. Yang berikutnya itu adalah what do you want to do? Ya, seringkali orang yang terlibat di dalam proses pergerakan, perubahan itu tidak siap dengan pertanyaan, Bapak Ibu mau melakukan apa? Kenapa? Karena untuk melakukan hal atau perbuatan, ya, yang selaras dengan perubahan, hal yang paling mendasar itu adalah kita harus tahu kita mau menuju kemana. Saya ulang lagi, untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan di dalam sebuah proses perubahan, kita harus tahu kita sedang atau kita mau menuju kemana. Jadi Bapak Ibu harus segera, ya, merenung, memastikan, ya, jangan ragu-ragu, ya, jangan ragu-ragu, ya, bahwa Bapak Ibu ini, ya, sekolahnya ini mau jadi apa, mau dibuat jadi apa, ya, dan suara masih kecil. Ya. Gimana Bu Rahayu, soalnya udah aman belum? Suaranya udah aman? Aman ya? Oke. Kita lanjut. Ini adalah pemetaan yang sering saya sampaikan kepada banyak manajemen sekolah, ya. Hal-hal ini biasa tetapi perlu saya angkat, ya, 10 persoalan sekolah, ya, yang perlu saya angkat menjadi perhatian dari Bapak Ibu semua. Yang pertama itu adalah persoalan leadership, ya. Leadership drive improve, ya. Jadi bagaimana kepemimpinan manajemen sekolah itu mampu menjadi penggerak, ya, yang efektif bagi seluruh guru, karyawan, dan anak didiknya. Jadi yang pertama itu, kalau kita bicara leadership itu, yang pertama itu adalah apakah ada kepercayaan dan kesetiaan dari guru, karyawan, ya, dan anak didik kepada manajemen, ya. Manajemen ini nggak hanya kepala sekolah, ya, tapi juga wakil kepala sekolah dan seterusnya, gitu ya. Ini leadership drive improve, ya. Pertama itu lihatlah posisi Bapak Ibu sekalian. Kalau menjadi kepala sekolah, menjadi wakil kepala sekolah, apakah ada dukungan, ya, dukungan yang datang dari trust and loyalty, kepercayaan dan kesetiaan, ya. Karena ini jadi persoalan apabila Bapak Ibu siap menjadi penggerak sekolah Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi dukungan dari guru-guru, karyawan, dan anak didik itu rendah, ya, atau lemah, gitu ya. Karena mereka nggak percaya, ya. Maka ini harus diperbaiki, ya. Perbaiki tingkat kepercayaan, perbaiki tingkat kesetiaan atau loyalty, ya. Bagaimana cara mengetahui kepercayaan dan kesetiaan itu? Itu ada tekniknya tersendiri. Bagaimana cara memperbaikinya? Itu juga ada
tekniknya sendiri. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan kepada saya jika Anda punya problem ini, gitu ya. Karena sekali lagi bahwa perubahan yang ingin Anda bawa ini bukan perubahan diri Anda pribadi, ya. Bukan hanya Bapak Ibu yang akan berubah, tapi Bapak Ibu ini membawa misi untuk merubah segala sesuatu yang masih lemah di sekolah itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu ineffective lead nurturing, ya. Apa itu lead itu? Ya, lead itu kan kalau misalnya Bapak Ibu ini SD, ya, itu Bapak Ibu ini harus punya sekolah-sekolah kantong, TK-TK kantong yang dibina supaya itu menjadi sekolah yang memproduksi, ya, prospective student, memproduksi kandidat-kandidat calon-calon anak didik di SD Anda. Kalau Anda sekolah SMP atau SMA juga misalnya, maka sekolah yang ada di SMP atau di bawahnya itu adalah sekolah-sekolah binaan. Nah, masalahnya adalah, ya, kepala sekolah sering hanya merasa tanggung jawab itu membesarkan sekolahnya saja, gitu ya. Jadi dia hanya bermanfaat untuk sekolahnya saja. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu harus segera merubah mindset. Kalau Anda ingin membesarkan sekolah Anda, misalnya Anda kepala sekolah SMP, Anda harus siap membesarkan 1 atau 2 SD di bawah Anda. Kalau Anda ini adalah kepala sekolah SMA, Anda harus siap membesarkan 1 atau 2 SMP di bawah Anda. Ini penting, ya, untuk memastikan agar stok atau cadangan utama, ya, reserve, ya, dari prospektif student Anda ini berjalan stabil, gitu ya. Nah, strategi yang kedua ini banyak tidak dijalankan karena apa? Banyak kepala sekolah itu merasa tugas dia hanya membesarkan sekolahnya saja. Nah, kalau Anda mau mengubah mindset ini, berarti Anda juga punya tanggung jawab itu. Nah, tanggung jawab itu harus dilakukan dengan strategi, gitu ya. Strategi. Nanti kita akan bicarakan juga, ya. Jangan ragu-ragu juga untuk bertanya ke saya soal yang kedua ini, ya. Nah, tolong catat ya yang saya sampaikan ini, ya. Yang ketiga itu, ya, masih banyak guru, masih banyak anak didik, bahkan wakil kepala sekolahnya, bahkan kepala sekolahnya sendiri yang tidak sadar bahwa dirinya itu bisa menjadi ambasador, duta dari sekolahnya. Itu masih banyak yang tidak menyadari itu, gitu ya. Kalau misalnya Anda ini, ya, dikenal di publik, ya, misalnya anak-anak dengan badge nama sekolah Anda duduk-duduk di depan sekolah merokok, ya, merokok, gitu ya. Nauzubillah kalau sampai megang botol minuman keras, gitu ya. Maka sekolah itu masyarakat akan menilai sekolah Anda ini ya seperti itu, gitu ya. Kok bisa anak-anak dibiarkan, ya, duduk-duduk, ya, gerombolan di depan sekolah ngerokok, gitu ya. Bayangan mereka ini berarti sekolah nggak punya program pembinaan karakter, gitu. Ini sekolah berarti nggak serius ini. Itu citra yang akan Anda peroleh, ya. Jadi anak-anak didik itu bisa membawa nama baik atau nama buruk sekolah kita. Enggak hanya anak didik, guru juga sama, ya. Guru itu juga bisa membawa nama baik dan nama buruk. Karyawan juga begitu, wakil kepala sekolah juga begitu, kepala sekolah juga begitu, ya. Jadi menyadari bahwa kita ini bisa bawa nama baik sekolah kita atau nama buruk, ya. Sehingga kalau kita itu paham, maka kita harus punya strategi untuk mengoptimalkan agar semua orang yang ada di sekolah kita itu menjadi duta program sekolah kita, duta nama baik sekolah kita. Setiap orang harus menjadi duta nama baik sekolah, ya. Nah, masalahnya adalah banyak sekolah tidak punya program ini. Ini juga bisa kita explore nantinya, ya, Bapak Ibu, ya. Ini catat nih, udah 3 ini, ya. Untuk bahan Anda nanti ketemu saya insya Allah di pelatihan yang akan datang. Yang keempat, ini masih banyak sekolah-sekolah tidak mau menggunakan digital marketing, ya. Ada banyak alasan mereka mengapa tidak mau digital marketing. Saya kemarin barusan memberi pelatihan bersama Bunda Nazilah, ya, di sebuah universitas, ya, yang prodinya itu ingin berkembang lebih baik, ya. Dan di situ saya jelaskan betapa pentingnya digital marketing, ya.
salah satu digital marketing itu salah satunya adalah memanfaatkan ya apa namanya advertising. Jadi postingan-postingan yang punya efek atau impact yang besar, yang positif itu harus uh, kita kita iklankan, kita advertise ya, kita bayar. Sudah ya, nggak masuk? Ya. Jadi saya ulang lagi, perlu melakukan digital marketing ya. Sederhananya adalah nanti Anda harus latihan ini ya, timnya harus ikut latihan ini. Ya tolong banyak yang ikut nggak masalah ini Pak Daryono. Yang penting tempat ruangan kan muat itu Pak Daryono, udah saya tanya itu insya Allah siap gitu. Ya. Tim PNB usahakan banyak yang ikut Bapak Ibu sekalian ya, karena nanti kita akan belajar juga bagaimana strategi konten sosial media ya. Itu harus Anda promosikan gitu ya. Nanti bayar nantinya ya. Bayar. Waduh, kok pedet-pedet. Tidak jelas, Pak. Sudah jelas ya? Iya. Jadi tolong Bapak Ibu jangan ragu-ragu berangkatkan tim PNB-nya. Kemarin itu kami diundang di salah satu universitas itu, yang ikut hanya tim PNB dan kepala prodi dekan. Ketika ikut pelatihan saya itu mereka menyadari bahwa ini berarti semua dosen harus ikut. Ini kami biasa ya, sudah beberapa sekolah itu kami melatih semua guru, semua karyawan itu sudah banyak. Ya. Yang berikutnya, Pak Didi, tolong Pak Didi. Saya pernah bikin webinar storytelling. Rumusnya sederhana Bapak Ibu begini, ya. Kalau Anda tidak mau memproduksi cerita-cerita yang positif tentang sekolah Anda, maka bisa jadi masyarakat yang akan memproduksi cerita-cerita buruk tentang sekolah Anda. Kan bisa begitu kan? Ketika kita ini diam, tidak mau menceritakan kebaikan-kebaikan kita, maka bisa jadi yang berkembang di masyarakat adalah salah paham, ya, salah persepsi, salah sangka, gitu ya. Misalnya ada kepala sekolah yang dulu lapor ke saya bahwa ketika dia jadi kepala sekolah itu dia sadar bahwa masyarakat ini menganggap sekolah itu mahal, ya. Gara-garanya itu ketika mereka dapat brosur, ya, ketika datang ke sekolah ternyata nggak sama, ya, ternyata bayarannya lebih besar lagi. Akhirnya kepala sekolah baru ini mengirimkan tim ya turun langsung ke RT-RT menjelaskan bahwa asumsi itu keliru, ya, untuk mengubah persepsi masyarakat ya terhadap sekolah kita itu nggak bisa 1-2 hari Bapak Ibu ya, maka perlu membuat storytelling ya. Apa itu storytelling? Nah nanti juga perlu belajar ini ilmu ini sayang banget yang tahu hanya kepala sekolah ini ya. Kalau bisa ya manajemen ikut gitu ya, tim PNB-nya ikut gitu ya. Sayang banget ini nanti ya. Berikutnya sekarang website ya. Kemarin di pelatihan kemarin itu tim websitenya, tim medianya hadir. Saya tanya, Pak, Bapak udah paham belum dengan user experience? Belum. Gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau saya cerita tentang user experience ya. Saya buka wawasannya, saya kasih kunci-kuncinya. Jadi website itu harus benar-benar bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Untuk jualan, tanda petik ya, ini saya sudah bicara marketing ya. Jadi kalau tadi branding ini udah masuk ke marketing. Website itu untuk jualan Bapak Ibu, ya maka harus mengerti konsep call to action. Jadi orang kalau udah seneng, jadi user experience. Website itu harus bisa menjadi ruangan pembaca itu untuk betah di dalamnya ya. Jadi ngeklik ini, ngeklik itu, ngeklik ini, ngeklik itu, sampai kalau udah mantap muncullah call to action. Bagaimana Anda siap daftar sekarang? Silahkan klik berikut ini untuk daftar. Itu ya. Jadi
Bagaimana website Anda gitu ya. Nanti kita juga perlu bahas ini. Berikutnya lagi. Nah, ini terkait marketing lagi nih. Still relying, yang kiri Bu, yang warna kuning itu still relying on outbound strategies. Saya tidak melarang Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan metode berkunjung langsung. Itu bagus. Datang langsung bawa brosur, itu bagus ya. Cuma catatannya adalah Anda tidak boleh bawa brosur itu, ya. Tangan Anda ada brosurnya, tapi hati Anda kosong, ya. Jadi harus ada, tangan Anda itu nggak hanya bawa brosur Bapak Ibu sekalian, ya. Harus ada bingkisan misalnya nggak gitu ya untuk kepala sekolah gitu. Jangan pelit, ya. Kalau Anda misalnya kepala SMP nih ngirim tim PMB ke SD-SD, jangan pelit, ya. Bawalah entah itu anggur atau jeruk atau apa. Ya, harganya nggak seberapa itu, nggak masuk kategori gratifikasi ya. Apa namanya? Tapi yang paling penting dari itu adalah hati Anda harus ada isinya. Isinya apa? Isinya adalah harapan, semangat, doa, keyakinan. Itulah yang Anda sebarkan. Tim itu harus turun seperti itu. Jadi jangan sampai pulang dengan tangan udah kosong, hati juga kosong juga. Jangan seperti itu. Outbound strategis itu dia mengandalkan pendekatan-pendekatan seperti itu, pendekatan tatap muka, ya, pendekatan langsung, ya, itu outbound. Sedangkan digital marketing ini sudah inbound. Nah, bagaimana nih memahami outbound inbound? Nah, itu nanti kita bisa pelajari lagi, gitu ya. Berikutnya lagi di atasnya itu ada needing strategy direction. Kalau ditanya apa strategi-strategi untuk PNB untuk menjaring, saya kasih aja kunci-kunci yang sederhana sekali gitu ya. Karena nanti kalau sudah lihat slide saya, slide presentation saya, nanti kesannya, ini teoretik banget ini. Oke, saya kasih yang sederhana aja. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini kan rumus sederhana saya ini, udah sering saya sampaikan di banyak tempat gitu ya. Semut itu otomatis kalau ada gula dia akan bergerombol. Nah, pertanyaan sederhana, gula apa di sekolah Anda? Sudah banyak belum gulanya? Ini kan sederhana nih. Ada banyak lagi rumus-rumus lain yang sederhana gitu ya. Nah, supaya Anda gula ini semut-semut itu tahu, nah, kan nggak sederhana dong, ya. Bagaimana caranya seleksi semut yang kayak gimana? Yang sampai semut yang datang ini semut-semut yang beringas-beringas misalnya. Oke lah, itu ada beberapa catatan lagi, termasuk teknik memancing ya. Nanti kita akan pelajari lagi. Di atasnya lagi problem berikutnya itu. Ya, jadi setelah sekolah ini nggak punya strategi yang jelas ya, tim PMP-nya nggak punya strategi. Problem sekolah yang berikutnya di atas itu adalah keterbatasan budget. Ya, alasannya itu ya. Ini ceritanya banyak sekali ini soal budget ini ya. Nanti kita bisa diskusikan. Terakhir limited staffing, nggak ada yang memposting setiap hari untuk Instagram siapa? Nggak ada. Kenapa? Guru-gurunya sibuk semua apa? Itu tolong dong dimatiin ya. Jadi inilah 10 hal yang kira-kira Bapak Ibu harus kita pecahkan sama-sama. Harus kita prioritaskan untuk selesai ya sebelum Anda ini berkembang atau mengembangkan atau mempertajam identity merek identitas merek Anda atau brand identity Anda. Nah, masih ada waktu, saya tambahkan sedikit lagi Bapak Ibu sekalian. Ini slide-nya baru pertama ini. Jadi kalau Anda sudah mulai bisa memahami strategi-strategi tadi yang saya sudah ceritakan, maka bagaimana mengoptimalkan strategi itu. Itulah yang nanti perlu kita latih ya, mudah-mudahan di dalam perjumpaan kita di Adiwarna nanti ya, mudah-mudahan ini lebih maksimal. Ya, yang online bisa ikut, tapi yang offline, yang luring mudah-mudahan juga bisa hadir langsung gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti akan saya beri pemahaman ya bagaimana bedanya marketing dan branding. Ya. Mengapa dua-duanya penting ya. Nanti kita akan bisa beri penjelasan ya. Nah, ini singkat saja ya. 3 hal yang harus Bapak Ibu pahami. Ini pengantar ya, ini nggak usah didalami dulu. 3 hal ya, saya beri pertanyaan. Ya, yang pertama itu adalah Bapak Ibu menyadari nggak apa yang sedang berubah? Apa aja yang sedang berubah
di dunia ini maupun di masyarakat Anda, ya. Apa yang sedang berubah itu harus Bapak Ibu pahami yang terkait dengan penyusunan strategi kita, ya. Apa yang berubah, what's changing, apa yang sedang berubah. Salah satunya adalah gaya hidup, ya, gaya hidup. Misalnya adalah orang sekarang sangat-sangat tergantung dengan artificial intelligence atau digital teknologi, ya. Apakah ini sebuah peluang atau ancaman? Nah, ini monggo Bapak Ibu nanti kita bisa perdalam lebih lanjut. Yang kedua adalah what needs changing. Apa yang harus berubah, Bapak? Memang mau nggak mau harus berubah. Apa itu? Apakah paradigma kita, mindset kita, guru-guru bagaimana? Apakah masih banyak guru-guru mengharamkan TikTok, mengharamkan Instagram? Masih banyak kan? Anti dengan bahasa asing, anti dengan penggunaan teknologi dan seterusnya. Apakah ini perlu dirubah persepsi-persepsi yang seperti ini? Lalu bagaimana memahami bangunan sekolah kita? Apakah bangunan hanya bersifat fisik? Ya. Apakah sebenarnya ada bangunan yang tidak tampak, yang melekat di dalam masyarakat tentang sekolah kita, yang jauh lebih berdampak besar pada nama baik kita? Bangunan apa itu? Nah, itu nanti kita bisa perdalam. Yang ketiga adalah apa yang memang nggak boleh berubah, what's not changing, nggak bakal berubah. Ya, apa yang memang nggak boleh berubah, atau apa yang memang kita sulit mengubahnya, walaupun itu harus berubah. Nah, ini nanti kita bisa lihat sekolah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, untuk manajemen, untuk membuat perubahan itu harus ada manajemennya, ya. Ya, tahu strateginya. Ya. Manajemen perubahan ini harus tahu strateginya, harus paham strateginya. Lalu harus tahu bagaimana cara mengorganisir perubahan itu, ya. Bagaimana membagi-bagi tugasnya, ya. Menyatukan, ya, itu ya. Yang ketiga, bagaimana memotivasi, ya, orang-orang untuk mau mengikuti semangat perubahan kita. Yang keempat, harus ada teamwork yang memimpin perubahan itu, ya. Yang dalam konteks mereka lah yang akan secara teknis akan bekerja keras untuk mewujudkan program-program perubahan. Lalu manajemen ini juga punya tugas untuk mengimprove, meningkatkan terus-menerus kualitas perubahan itu. Pada akhirnya perubahan itu harus ada measure-nya. Apakah sudah mencapai seperti yang kita inginkan? Nah, saya kira ini tidak saya habiskan dulu slide presentation ini. Saya kembalikan dulu kepada host dan saya ingin mendapatkan respon juga dari Bapak Ibu jika masih ada waktu. Kalau memang perlu diteruskan, nanti akan saya teruskan slide ini. Tapi kalau memang saya cukup memberi jawaban-jawaban saja, nanti akan saya berikan jawaban secukupnya. Terima kasih. Saya kembalikan pada host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.